Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Secara bahasa, otonomi daerah terdiri dari dua kata, yaitu otonomi yang berarti kewenangan dan daerah berarti suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini saya akan menjelaskan hubungan otonomi daerah dengan pembangunan daerah. Yang pertama, otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan potensi daerah selama aset tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran daerah dan bantuan pusat untuk kepentingan masyarakat lokal. Yang ketiga, hubungan antara pembangunan daerah dan otonomi daerah adalah pembangunan dapat dilaksanakan dengan menitik beratkan pada kebutuhan lokal dengan dasar kewenangan otonomi. Saya akan menjelaskan urusan pemerintahan absolut. Di situ terdapat pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di mana tentang pemerintahan daerah, di mana secara keseluruhan kewenangan diberikan kepada pemerintah pusat. Kewenangan pertama yaitu politik luar, contohnya melakukan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, pertahanan, contohnya mendirikan anggota bersenjata. Yang ketiga, keamanan, yaitu mendirikan kepolisian negara. Yang keempat, istiqlal, contohnya mendirikan lembaga peradilan. Yang kelima, moneter dan fiskal nasional, contohnya mencetak uang dan menentukan hasil nilai mata uang. Yang keenam, keagamaan, yaitu contohnya menentukan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional. Upaya penyelenggaraan pemerintah absolut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dua cara. Yang pertama, melaksanakan sendiri. Yang kedua, melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah pilihan adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Penerapan implementasi otonomi daerah di Kabupaten Wajo. Pemberian otonomi daerah pada awalnya dimaksud agar daerah mempunyai kewenangan tersendiri dalam menerapkan kebijakan pembangunan di daerah masing-masing. Apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh daerah tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini sepenuhnya telah menjadi hak dan kewajiban daerah sendiri untuk menentukan dan melaksanakannya. Oleh karena itu, maju mundurnya pembangunan daerah sangat ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk mendukung hal ini, maka daerah mau tidak mau memerlukan sumber daya pembangunan yang memadai, baik berupa tersedianya sumber daya alam maupun tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas. Permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi otonomi daerah di Kabupaten Wajo yaitu
pada penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi, keahlian, keterampilan, dan disiplin ilmunya. Kita pahami bersama bahwa sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan persyaratan utama bagi kebersihan pelaksanaan pembangunan di daerah, karena mereka diperlukan untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut untuk proses pembangunan. Sebanyak dan sebaik apapun kuantitas dan kualitas sumber daya alam suatu daerah tanpa pengelolaan yang baik, maka semua itu akan menjadi sia-sia belaka. Jika pemerintahan daerah dan masyarakat daerah akan mengalami kondisi stagnasi dalam kemiskinan dan keterbelakangan, oleh sebab itu, otonomi daerah kemudian dimaknai secara diametris. Satu sisi dinilai telah memberi kebebasan dan kesempatan bagi daerah untuk melakukan apa saja untuk daerahnya. Namun, di sisi lain dinilai justru dapat menjerumuskan daerah kepada kondisi yang lebih buruk jika kualitas sumber daya manusianya rendah.